Mary? Iya, Henry sakit, kau tahu? Tidak, aku tidak tahu. Ayo, kita pergi bersama. Tidak, Nona Florence. Ayahmu tidak akan suka. Tidak mungkin. Kau dan Henry telah bersama kami selama ini. Henry seharusnya ada di rumah sakit. Itulah tempat kau pergi untuk mati. Setidaknya mereka punya obat dan perawat yang bisa membantu, kan? Kau belum pernah ke rumah sakit, kan? Saat keluargamu sakit, Nona Florence, mereka dirawat di rumah. Dokter terbaik datang berkunjung. Tapi di rumah sakit, para pasien dijejalkan bersamaan dan baunya seperti iblis. Perawat pemabuk mendorong pasien keluar ranjang dan mereka bisa tidur siang. Oh, aku yakin itu tidak benar. Oh, aku sudah pernah ke sana, Nona. Ayah? Halo Mary. Kemarilah Florence. Tapi ayah, orang-orang ini bekerja padamu. Mereka tinggal di rumahmu. Tapi aku sudah merawat mereka sebaik yang aku bisa. Tapi mereka sakit, ayah. Mereka tidak punya tempat untuk pergi. Itu bukan urusanmu. Tempatmu ada di rumah bersama kami. Bukan di sana, di mana banyak kejorokan dan penyakit. Kau mengerti maksud ayah? Iya, ayah. Iya, iya Bu. Udah kita di rumah sakit. Cukup bagus. 50 pon dan tidak ada sesen pun lagi. Iya. Silakan minuman. Ayo kita masak. Salah satu pelayanku mengatakan dia melihat anak perempuanmu di London minggu lalu. Di daerah Como. Florence? Aku rasa itu tidak mungkin. William, boleh aku bicara denganmu? Permisi. Tidak apa-apa, Nyonya Nightingale. Richard sudah melamar Florence, tapi dia menolaknya. Ada orang yang melihatnya di daerah downtown juga. Dan dia rupanya sedang mencoba-coba trik lamanya lagi. Kau bilang kepadaku kau mencintainya. Memang. Jadi nikahi dia. Aku tidak bisa. Oh, Kau anak yang keras kepala dan tidak berbakti pada orang tua. Mungkin aku akan menikah suatu hari nanti. Tapi kalau melakukannya sekarang, itu sama saja dengan bunuh diri. Aku akan membunuh kehidupan yang ditunjukkan Tuhan kepadaku. aku rasa kau terlalu tinggi untuk menjalankan rumah tangga. Aku tidak bilang begitu, Bu. Untuk terakhir kalinya, Florence. Tolong, Ayah. Jangan mengancam lagi. Aku sudah ditawari pekerjaan sebagai pengawas rumah sakit di London. Dan aku akan mulai besok. Aku melarangnya. Umurku sudah 33. Aku tidak minta izinmu, tapi restumu. Aku akan mengambil barang-barangku besok pagi. Hampir saja. Ridley, Mac, tolong. Itu Stevens. Percuma, Ritz. Mereka akan membunuhmu. Sudahlah. Mereka adalah sekelompok preman brutal. Itu pasti 200 orang. 200 orang? Gawat.
Apa mereka tidak mengajarkan para prajurit bagaimana mengelak peluru? Hanya 2 lusin yang terluka, sedangkan yang lainnya terkena penyakit kolera. Baiklah, bawa mereka ke rumah sakit. Anda tidak bisa membawa mereka ke rumah sakit. Tempat itu sudah sangat penuh, Pak. Tidak bisakah angkatan bersenjata Inggris mencarikan tempat lain untuk menampung yang sakit dan terluka? Siapa kau? William Howard Russell, koresponden khusus untuk London Times. Tuan Hall, masyarakat Inggris layak tahu mengenai hal yang sebenarnya. Beritakan pada mereka, tentara kita menang, musuh lari, dan para prajurit baik-baik saja. Katakan begitu. Sulit membayangkan tempat yang lebih sengsara. 4 dari 10 prajurit yang dibawa ke rumah sakit militer di Skutari ini akan mati. 4 dari setiap 10. Tidak karena luka perang, ingat saja, tapi karena penyakit, kelaparan, dan kotoran. Mereka menderita sendirian di atas matras-matras jerami penuh tikus. Dan tidak seorang pun wanita Inggris yang siap untuk datang dan melakukan pekerjaan mulia. Siapa yang akan menyelamatkan kami yang sangat kritis? Florence, turunlah. Tidak aman di atas sana. Ayo, Nyonya. Hati-hati. Anda pasti John Hall. Dokter Sutherland, Pak Hal tidak bisa datang ke sini. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Aku yang bertanggung jawab. Tidak. Aku mencari Florence Nightingale. Florence Nightingale, pengawas pembentukan perawat wanita untuk Rumah Sakit Umum Inggris di Turki. Oh, maaf kalau aku tidak mengenali Anda. Aku mengerti. Ini bukan rumah sakit yang kau maksud itu, kan? Ya ampun. Nyonya, aku minta segelas air, tolonglah. Apa ini? Itu semua perlu. Aku yakinkan Anda. Dandang, matras, selimut, baju. Ini rumah sakit militer, bukan istana raja. Persingkat saja, jadi 1 halaman. Kalau aku menyetujuinya, kau masih perlu tanda tangan 2 dokter supaya sah. Pak Hal, aku diberi wewenang langsung dari Sidney Herbert, sekretaris urusan perang. Mungkin saja mereka memberimu jabatan yang bagus di London, Nyonya Nightingale. Tapi bagiku, kau tidak lebih dari wanita pesuruh. Keadaan ini sudah parah sekali. Mereka mengirim seseorang untuk menolong, tapi seorang wanita. Sudahlah John, tenanglah sedikit. Pemerintah tidak tahu sedikit pun apa yang diperlukan untuk mengelola rumah sakit militer. Tenanglah, kita akan meluruskan masalah ini.
Nyonya Nightingale. Sebagai seorang duta besar Turki, aku rasa ini tugasku untuk menegurmu dengan keras, Ibu Nightingale. Aku hanya memikirkan para prajurit, Pak. Tapi yang kau lakukan ini sebuah kejahatan. 100 prajurit sekarat setiap hari karena mereka berbaring dalam kecorokan. Itu kejahatannya, Pak Canning. Demi Tuhan, Nyonya, tidak ada yang mencegahmu membersihkan tempat ini. Ada 4 mil matras, Pak Hal. Kalau Bapak bisa menyebutkannya begitu. Para prajurit menderita disentri dan kolera, tapi mereka terlalu lemah untuk bangkit dari tempat tidurnya. Itu lebih baik daripada bersih-bersih. Nyonya, kebanyakan preman ini hidup lebih parah sebelum mereka datang ke tempat ini. Kau hanya memanjakan mereka. Para preman itu, Dr. Fox, mengorbankan hidup mereka untuk negara kita. Cukup, Nyonya. Kau akan mematuhi Pak Hal dan peraturan militer di rumah sakit ini, atau kau akan dipulangkan. Aku rasa mereka menduga kita akan pergi, tapi kita tidak akan melakukannya. Kita akan tinggal dan patuh. Tapi peraturan mereka menggelikan. Tidak ada apapun yang bisa kita lakukan. Sebenarnya, mereka tidak mengakui kewenangan kita. Hiburlah dirimu sekarang. Mereka mungkin akan memperlambat kita sedikit, tapi tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan kita untuk menunjukkan belas kasihan. From my heart and through my hand to you, here's a gift I live to help you through the night. Though the dawn seems far away, please know someday it will be alright. From my lips and with my love I give words to help you heal and help you live again. Though the way seems long and hard, please know I am here. You're not alone. I am here. You're not alone. Oh, I would change the world, turn rain to sun, take pain from everyone. Oh, I would do so much. Bisakah Anda menolongku untuk mengirimkan ini pada istriku? Gajiku ada di dalamnya. Aku akan mengirimnya. Aku selalu membayangkan kalau aku segera pulang. Aku selalu melihat diriku sendiri berlari menuju istri dan anak perempuanku. Berlari. Baiklah, yang mana itu? Kiri atau kanan? Jangan kemana-mana. Yang kanan. Apa artinya semua ini? Dia datang. Aku minta, jangan menyentuh apapun. Ini makanan untuk prajurit. Iya, aku tahu. Dandang dan juga alat-alat dan daftar permintaan untuk seorang koki Prancis. Kali ini kau sudah keterlaluan, Nyonya Nightingale. Pembelian ini tidak disahkan. Kemasi barang-barangmu. Aku membayarnya sendiri. Sebaiknya ambil yang satu ini. Cepat, Dr. Sutherland. Ada prajurit yang terluka. Ayo cepat. Tapi Pak, seseorang harus melakukannya. Apakah tidak ada orang lain lagi? Bagaimana dengan perawat-perawat itu? Mereka sangat terlatih. Aku harus mengoperasi, Pak. Kembalilah bekerja, dokter. Tuan Ho. Tuan Ho. Kami baru dapat kabar. Ada 500 orang lagi yang terluka dan segera datang. Kita kedatangan orang terluka. Kami perlu bantuanmu di pelabuhan. Keadaan mulai berubah di sini, di Scutari. Berkat kepemimpinan dan pengabdian dari Florence Nightingale. Dia tetap terjaga 24 jam sehari, memberikan perawatan apapun yang dia bisa.
mereka semua sangat mengaguminya. Mereka mencium bayangannya saat dia melintas. Seseorang bisa bilang pahlawan wanita belum muncul lagi sejak zaman Joan of Arc. Gombang! Rupanya kau sudah mulai marah-marah lagi, John. Ini sudah keterlaluan. Kau pikir dia kepala staf medis? Ini benar-benar keterlaluan. Anda tidak akan percaya ini. Nyonya Nightingale ingin cuti sebentar. Dia ingin membawa beberapa perawat lain dan pergi dengan Dr. Sutherland. Nah, kau lihat itu kan, John? Inilah kesempatanmu untuk mengambil alih Skutari. Jangan pergi, Nyonya Nightingale. Kau dirawat dengan baik. Aku tidak khawatir pada diriku sendiri. Aku sudah pernah pergi ke rumah sakit itu. Nyonya Nightingale, perahu Anda menunggu. Saat aku kembali, aku ingin kau duduk lagi dan tersenyum dengan cerah. Ya. Tuhan memberkatimu, Nyonya Nightingale. Ayo, sebelah sana. Ya. Tidak. Kau baik-baik saja? Nyonya? Iya, aku baik-baik saja. Ada yang datang lebih banyak lagi. Ayo, bertahanlah. Ayo, bertahanlah, Nyonya. Bertahanlah. Ada berita buruk untuk kalian. Ibu Nightingale sedang sakit. Seberapa sakit? Dia tidak makan selama 3 hari. Mereka melakukan apa yang mereka bisa. Tapi ingatlah, dia dalam doa kalian. Apa yang bisa kalian lakukan? Iya, itu pasti. Nyonya Nightingale sakit. Ini dari Ratu Victoria, Florence. Ini sebuah bros. Tulisannya, berbahagialah orang yang murah hati. Kau juga menerima surat dari ibu dan ayahmu. Mau kubacakan untukmu? Florence tersayang, apalagi yang bisa kami katakan kecuali kami bangga padamu. Tidak ada apapun yang bisa kau lakukan dalam hidup ini yang bisa mendatangkan kehormatan lebih untukmu, untuk negaramu, dan untuk orang tuamu. Kami mengharapkan kepulanganmu. Berdiri dan beri hormat pada atasanmu, prajurit. Aku tidak bisa, Pak. Tidak bisa? Kakiku sedang ditopang. Oh, itu kelihatannya normal bagiku. Tapi ini luka dalam, Pak. Itu Nyonya Nightingale, dia kembali.
Sampai dia meninggal pada tahun 1910, Florence Nightingale mengabdi untuk meningkatkan kondisi para fakir miskin di Inggris dan seluruh dunia. Melalui cintanya dan pengorbanan pribadinya, sebutan wanita dan perawat selamanya berganti arti.